Hai pizza lover, saya Eko dari Divisi Manufacturing PT Sari Melati Kencana. Saat ini kita berada di salah satu pabrik yang mensuplai produk untuk kebutuhan outlet Pizza Hut seluruh Indonesia. Pabrik ini terletak di kawasan industri Delta Mas GIIC, Cikarang, yang memproduksi berbagai macam varian sosis, meatball, chicken marinasi, dan juga untuk pengembangan produk makanan lainnya. Di dalam proses produksi, tentunya memperhatikan standar-standar keamanan pangan, tersertifikasi halal, serta diperkuat oleh tenaga-tenaga lokal terpilih sekitar 200 orang. Harapan kami untuk dapat terus mengupgrade, meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk menyuplai ke Pizza Hut seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Adi Arianto. Saya di sini sebagai posisi sebagai General Affair. Saya akan menjelaskan terkait dengan pada saat karyawan masuk. Ya, mulai dari masuk itu karyawan akan dilakukan mengisi form kesehatan, di mana di situ adalah mengontrol atau mengendalikan kondisi kesehatan karyawan. Setelah itu karyawan diarahkan untuk pinjer untuk absen karyawan. Karyawan akan diarahkan untuk ke ruangan uniform, di mana ruangan uniform tersebut adalah ruangan permintaan seragam untuk proses diproduksi. Di situ ada wearpa, ada hairnet, ada masker, dan ada sepatu. Kemudian karyawan nanti setelah mendapatkan baju akan diarahkan ke area locker, mau locker pria atau wanita sesuai ketentuan, diarahkan ke area sanitasi, yaitu area ruangan food bed, di mana di situ akan dilakukan pengecekan oleh tim housekeeping seperti dilarang membawa jam tangan, cincin, kalung, serta handphone, karena untuk menghindari kontaminasi kepada produk. Karyawan tersebut diarahkan untuk sanitasi, cuci tangan terlebih dahulu. Itu karyawan akan dilakukan pengeringan tangannya di hair dryer. Karyawan tersebut akan mengarah ke area kolam footbed, di mana kolam yang pertama itu adalah air biasa, kemudian kolam yang kedua adalah air yang sudah dicampur atau di mixing dengan chemical XC12 dengan konsentrasi 200 ppm. Setelah itu karyawan tersebut akan dilakukan sanitasi kembali tangannya menggunakan hand sanitizer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib. Saya di sini bekerja sebagai supervisor produksi. Kita berada di di lorong koridor ruang antara preparasi dengan raw material. Kebetulan yang ada di samping kanan saya ini adalah floor storage atau tempat penyimpanan tepung-tepungan. Nah, nanti setelah dilakukan preparasi persiapan untuk bahan baku, barang akan dikirim ke ruangan floor prepare room. Disinilah bahan baku ditimbang, disiapkan, lalu nantinya setelah selesai disiapkan akan segera dikirimkan ke area produksi untuk diproses menjadi sosis ataupun proses olahan daging lainnya. Penyiapan bumbu-bumbu atau seasoning prepare room. Nah, di ruangan inilah bumbu-bumbu semua disiapkan, mulai dari gula, garam, lada putih, semua yang berkaitan dengan BTP atau bahan tambahan pangan juga disiapkan di ruangan ini. Berikut salah satu juga tahapan dari preparation pembuatan sosis, di mana di sini disiapkan beberapa bahan baku seperti TVP, minyak, dan juga beberapa bahan-bahan segar seperti bawang bombay dan bawang putih. Berikut ruangan terakhir, di mana ruangan preparasi daging dilakukan, berserta juga di dalam ruangan yang sama dilakukan tahapan ball cutter atau mixing dan juga tahapan stuffing atau stuffer. Ruangan cooking room, ruangan di mana produk yang sudah selesai di stuffing dilakukan proses pemasakan. Nah, proses pemasakannya sendiri ini dalam satuan smokehouse dapat diisi sebanyak 3 batch. Melakukan packing, tim operator produksi atau tim operator packing diharuskan untuk melakukan cuci tangan di wastafel yang sudah disediakan. Setelah itu, tim packing melakukan proses penggunaan sarung tangan karet, di mana tujuannya di sini untuk mengurangi atau meminimalisir kontaminasi mikroba yang ada di dalam produk. Setelah dilakukan proses pemasakan di dalam mesin smokehouse, produk yang sudah selesai dimasak dimasukkan ke dalam intensive chiller dengan tujuan untuk mendinginkan suhu produk. Satu tahapan dari proses sebelum packing, di mana produk yang sudah selesai dipiling atau dikupas dari casing dilakukan proses pemotongan menggunakan mesin Hola Kubik. Proses packaging dilakukan proses coding
di dalam label dengan tujuan sebagai pusat atau sumber informasi produk terkait POD atau production date atau tanggal dibuatnya produk, lalu expired date-nya. Setelah itu terdapat pula di situ komposisi dan juga nomor halal. Proses labeling dilanjutkan melakukan proses packing atau pemasukan produk ke dalam kemasan vakum bag. Setelah dilakukan proses packing, dilakukan proses timbang produk untuk memastikan berat produk sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh tim SMK. Didata pula data berat gramasi per pack yang telah didapatkan dari hasil packaging tersebut. Setelah dilakukan proses penimbangan, maka dilanjutkan proses vakum pada kemasan. Tujuan dari proses vakum sendiri ialah untuk mencegah masuknya kontaminasi benda asing dan juga mencegah masuknya udara yang diharapkan nantinya akan mencegah pertumbuhan mikroba atau bakteri pada produk tersebut. Setelah melalui proses vakum sealing, maka dilakukan proses metal dengan tujuan untuk menghindari adanya kontaminasi fisik terkait metal yang ada di dalam produk. Setelah melalui proses pembekuan cepat atau air brush freezer, produk dilakukan proses pengemasan dengan menggunakan karton. Nah, teman-teman, untuk saat ini sedang ada proses loading yang akan kita kirimkan ke outlet Pizza Hut Indonesia, di mana sebelum melakukan pengiriman, biasanya QC akan melakukan pengecekan pada mobil, kondisi mobilnya akan dicek, itu harus dalam keadaan bersih, terus habis itu juga suhu mobil juga kita jaga dengan sangat ketat, yaitu minimal di minus 18 derajat, dan juga untuk si suhu produknya sendiri itu juga kita jaga, di mana si suhu produk juga sama harus di minus 18 derajat. Fajar Huda Abdurrahman, saya bekerja di bagian PPIC, warehouse dan logistik. Untuk penjelasan di bagian warehouse, di factory Cikarang ini memiliki beberapa gudang, diantaranya frozen storage, seasoning storage, flour storage, non-food storage, primary packaging storage, dan chemical storage dengan standar suhu masing-masing gudang berbeda. Rata-rata penerimaan material dalam seminggu sebanyak 50 ton. Terdapat dua area penerimaan, yaitu anteroom frozen dan anteroom dry. Khusus untuk anteroom frozen, standar suhu ruang maksimal 7 derajat Celcius. Penyimpanan material yang kami terima dari supplier disimpan sesuai dengan tempat penyimpanan berdasarkan karakteristik material tersebut. Di logistik factory Cikarang ini memiliki 3 storage finished good dengan kapasitas kurang lebih 40 ton masing-masing gudang. Rata-rata dalam seminggu mengirim finished good ke supplier sebanyak 50 ton. Ini adalah contoh di mana ketika saat ada kedatangan baik bahan baku berupa raw material maupun bahan baku packaging material, akan melakukan sampling. Kemudian dari sampling tersebut akan dimasukkan ke detik untuk kemudian selanjutnya akan dimonitoring. Kami menyediakan makanan yang sehat dan tersertifikasi halal agar bisa kuat dan fokus di area produksi. Nama saya Uden Suryana. Saya di sini bekerja dari tahun 2021. Saya di sini sebagai housekeeping. Suasana kerja di PT ini sangat enak, terutama dengan teman-teman maupun atasan. Terus menu makanan di PT Sari Melati juga pada enak-enak. Saya sangat bahagia. Terima kasih untuk PT Sari Melati Kencana Tbk ini dan sukses terus untuk Pizza Hut Indonesia ini. Hai, nama saya Brifani. Saat ini saya bekerja di PT Sari Melati Kencana di bagian factory Cikarang. Untuk divisinya sendiri, saya itu ada di QA/QC divisi. Sari Melati menurut saya adalah salah satu PT yang memanusiakan manusia. Terima kasih PT Sari Melati Kencana.